Hai, ketemu lagi dengan saya Serin dari Serin Investama. Nah, jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Asia atau kode emiten BBCA. Nah, jadi di sini BBCA merencanakan bahwa dia akan melakukan stock split dengan rasio 1:5, ya. Jadi artinya di sini yang dimaksud dengan stock split ini merupakan pemecahan saham. Jadi kalau misalkan tadinya kamu memiliki satu lot saham ya atau sebanyak 100 lembar saham, nantinya setelah stock split maka jumlah lot kamu akan bertambah menjadi 5 lot saham atau sekitar 500 lembar saham. Nah, kenapa dilakukan stock split ya? Beberapa perusahaan ini melakukan stock split untuk meningkatkan volume perdagangan dan juga likuiditas atas saham-sahamnya. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah keputusan korporasi yang sifatnya positif ya untuk BBCA, di mana kita ketahui harga BBCA per hari ini ada di angka sebesar 30.800. Jadi kalau kita lihat harga Bank Sentral Asia ini kurang lebih ya sekitar 30.000 rupiah. Nah, nantinya setelah stock split maka nanti ini akan dibagi 5 sehingga nanti kurang lebih harga Bank Sentral Asia ini akan berada di angka 6 ribuan. Nah, tentunya ini digunakan untuk apa? Supaya memang investor-investor retail yang tadinya tidak mampu membeli BBCA sekarang menjadi mampu untuk menginvestasikan dananya ya di Bank Sentral Asia ini. Jadi tujuannya memang sekali lagi cukup positif ya kalau kita bicara tentang Bank Sentral Asia ini, yakni tujuannya untuk menaikkan likuiditas sahamnya, menaikkan volume transaksinya. Nah, ini menarik untuk BBCA ini. Nah, cuman memang beberapa dari kalian menanyakan ke saya, Pak, aksi stock split Bank Sentral Asia ini apakah akan berdampak positif atau justru negatif kepada harga sahamnya? Di mana kita ketahui beberapa saham big cap sebelumnya seperti Unilever, ketika dia melakukan stock split, harganya langsung jatuh secara bertahap. Ya, kita tahu Unilever sekarang harganya sudah turun hampir 50% ke range sekitar 5 ribuan. Nah, ini menjadi juga sangat menarik. Nah, bagaimana dengan BBCA ini sendiri? Kita akan membahasnya dari sudut pandang fundamental dulu. Jadi, secara fundamental kalau kita lihat terkait dengan BBCA ini, ya, yang pertama kali kita lihat adalah valuasinya dulu. Nah, di sini saya menggunakan data Stoxbit dan juga saya melakukan perbandingan valuasi antara bank buku 4 yang ada. Jadi bank buku 4 itu sendiri merupakan perbankan yang memiliki modal inti minimal 30 triliun rupiah. Nah, di sini saya membandingkan antara Bank BCA, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan juga Bank Negara Indonesia atau BBNI. Nah, kita lihat di sini pada dasarnya valuasi dari Bank Sentral Asia sendiri dia sudah memiliki price to book value sebesar 4,05. Jadi kalau kita lihat arti dari PBV ini adalah harganya sekarang dari saham BBCA sendiri sudah 4 kali lipat dari nilai bukunya. Di mana kita juga ketahui bahwasannya nilai wajar dari bank buku 4 yang ada di Indonesia pada dasarnya berkisar di PBV 1,8 sampai dengan 2,4. Tetapi di sini kalau kita lihat Bank Sentral Asia sudah berada di angka 4. Lalu apakah Bank Sentral Asia ini bisa dikatakan sudah mahal? Nah, di sini kita nggak bisa mengatakan Bank Sentral Asia ini sudah mahal. Karena apa? Bank Sentral Asia ini merupakan pemimpin di pangsa pasarnya. Ya, kenapa dia dikatakan sebagai pemimpin di pangsa pasarnya? Utamanya di bank buku 4 yang ada di Indonesia. Karena pertama kita lihat dari market caps-nya. Ya, atau dari kapitalisasi pasarnya. Di mana BBCA sendiri memiliki market caps ya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan BRI, Mandiri dan juga BNI. Kompetitor utamanya yang ada di dalam buku 4. Nah, jadi dia bisa dikategorikan sebagai pemimpin pangsa pasar, ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari kinerja umumnya saja. Dari kinerja umumnya seperti pencapaian laba bersih, kita bisa melihat bahwasanya BCA juga merupakan pemimpin kinerja yang ada di dalam bank buku 4. Nah, jadi di sini sangat wajar kalau kita kategorikan BCA ini sebagai pemimpin pangsa pasar di Bank Buku 4. Dan biasanya secara teori, valuasi dari pemimpin pangsa pasar di perbankan buku 4 memiliki nilai wajar di angka 6.
Nah, jadi tolong diingat baik-baik ya, kalau kita bicara tentang perbankan, nilai wajarnya memang kalau kinerjanya menunjang berada di 1,8 sampai dengan 2,4. Tetapi khusus untuk pemimpin pangsa pasar seperti Bank Sentral Asia, nilai wajarnya itu bisa mencapai angka 6 ya. Karena di sini kita juga melihat BCA ini memiliki kapitalisasi yang paling tinggi, kinerja yang juga cukup tinggi dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, hal yang paling penting dari selain itu adalah pertumbuhannya atau growth-nya. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan atau growth dari BCA ini, saya kira pertumbuhannya masih akan berlangsung secara jangka panjang. Nah, di sini saya akan menggunakan data dari annual report untuk memperlihatkan bagaimana sih growth dari BBCA selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi annual report ini saya ambil dari IDX ya, dari website IDX resmi. Kalian juga bisa mendownloadnya di sana. Nah, di sini pertama kali yang kita lihat adalah total asetnya. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2020, total aset dari Bank BCA ini bertumbuh sangat pesat. Dari sebelumnya 676,7 triliun, sekarang sudah mencapai 1075,6 triliun atau naik sekitar 54% per 5 tahun terakhir. Ya. Jadi ini adalah pertumbuhan yang cukup baik untuk bank sebesar BCA. Ya. Pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir mencapai 56-57% dalam 5 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwasannya potensi pertumbuhannya sifatnya itu stabil dan juga sifatnya itu masih growth, masih bisa bertumbuh di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan per tahunnya itu di atas angka 10%. Walaupun memang di 2018 hanya sebesar 9,9%. Jadi di sini kita lihat pertumbuhannya stabil, pertumbuhannya konsisten, maka growth-nya masih akan terus berlanjut. Ya. Ini kalau kita bicara tentang analisa pertumbuhan dari sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yang kita lihat adalah rasio pemberian kreditnya. Nah, kita sama-sama tahu kredit ini merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah perbankan, ya. Seperti Bank Sentral Asia, BNI, BRI, Mandiri, dan juga bank-bank lainnya. Sumber utama pendapatannya pastilah berasal dari kredit atau loans, ya. Di sini kita lihat pertumbuhan dari pemberian kreditnya dari BCA ini juga masih positif, tetapi di tahun 2020 pertumbuhannya negatif 2,1%. Nah, mungkin dari kalian mulai menyatakan, wah, apakah BCA ini mulai terhenti pertumbuhannya? Oh, nanti dulu. Di tahun 2020 ini ada kejadian istimewa, ya, ada kejadian khusus, yakni adanya pandemi COVID-19. Maka sangat wajar kalau BCA ini mengalami penurunan dalam pemberian kredit. Dan ini juga merupakan salah satu strategi. Ya, strategi untuk apa? Strategi untuk mengurangi kredit macet. Biasanya manajemen yang baik cenderung akan menahan dan memperketat pemberian kredit di masa-masa sulit. Ya. Contohnya seperti terjadinya pandemi Covid tadi. Karena mereka tahu perekonomian sudah lesu, daya beli masyarakat menurun, kemudian pendapatan per kapita juga menurun, maka mereka mulai memperketat. Tujuannya apa? Menghindari terjadinya kredit macet. Maka kalau kita mau melakukan analisa terkait dengan pemberian kredit ini, kita akan melakukan perbandingannya dengan NPL atau non-performing loan atau rasio kredit macetnya. Kita di sini bisa lihat ya, terkait dengan rasio kredit macet di BCA NPL-nya ternyata hanya sebesar 1,8% di tahun 2020. Walaupun di tahun 2020 itu terjadi pandemi, perekonomian lesu, pendapatan per kapita juga menurun. Nah, artinya apa? Artinya memang strategi dari manajemen yang ada di Bank BCA untuk mengurangi atau memperketat pemberian kredit di masa-masa perekonomian sulit itu sangat efektif. Karena dia gunakan untuk menekan rasio NPL-nya, non-performing loan-nya. Di mana rasio NPL itu sendiri batas maksimalnya hanya sebesar 3%. Dan BCA ya berhasil menekannya menjadi 1,8% di masa pandemi sekalipun. Nah, ini menunjukkan memang pengendalian resiko, manajemen resiko, tata kelola di BCA ini sangatlah baik.
bisa dikatakan sangat baik untuk ukuran BCA ini. Jadi memang kualitas dari manajemen Bank BCA ini ya saya rasa nggak perlu diragukan lagi kalau kita melihat dari data-data ini ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah secara fundamentalnya. Dia masih bisa berkembang, mengejar nilai wajarnya di angka PBV 6, kemudian growth-nya masih terjadi walaupun sedikit terhambat ya di tahun 2020 lalu, dan itu pun sangat wajar. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana pengembangan atau dalam tanda kutip efektivitas dalam pencapaian pendapatannya. Nah, di sini biasanya saya mengidentifikasinya dari rasio kasa ya. Jadi kasa ini merupakan jumlah perbandingan antara pengumpulan modal dari pihak ketiga yang berasal dari tabungan dan juga berasal dari giro. Jadi tabungannya tabungan non deposito ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya, jumlah kasanya atau dana dari pihak ketiga yang dikumpulkan BCA dalam rangka untuk penyaluran kredit kembali kepada pihak eksternal ya berada di angka 77%. Artinya apa? BCA ini berhasil mengumpulkan dana dengan biaya yang sangat murah karena kita tahu ya, bunga untuk tabungan biasa, tabungan non deposito itu di bawah 1% per tahun. Jadi harus kita pahami, bunga untuk tabungan biasa, tabungan non deposito di perbankan biasanya di bawah 1%, bahkan ada yang hanya sebesar 0,3% saja. Nah, sementara ketika mereka menyalurkan dana tabungan yang kita tabung di bank tersebut untuk pemberian kredit kepada pihak ketiga, ya, mereka memberikan beban bunga atau pendapatan bunga sebesar di atas 8%. Artinya selisihnya menjadi tinggi dan dia bisa memaksimalkan pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Nah, jadi kalau kita lihat dari rasio kasa ini, BCA ini sangat efektif ya. Sangat efektif. Dia bisa menghimpun dana dengan biaya yang sangat murah, kemudian menyalurkan dana tersebut untuk kredit dengan memaksimalkan pendapatan atas bunganya. Jadi kalau dia berikan bunga kepada nasabah yang nabung itu di bawah 1% atau bahkan 0,3% seperti itu, ya, dana tersebut kemudian dia salurkan lagi untuk berikan kredit kepada pihak ketiga dengan bunga yang jauh lebih besar di atas 8%. Maka selisihnya inilah yang dikategorikan sebagai pendapatan bunga, yang juga merupakan pendapatan utama dari setiap perbankan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat dari rasio kasa ini tidak perlu diragukan lagi ya, BCA ini sangat efisien, sangat efektif dan juga efisien. Jadi menurut saya BCA ini merupakan salah satu sarana investasi yang menarik kalau memang dia melakukan stock split tadi. Nah, kenapa saya katakan kalau dia memang melakukan stock split? Karena harus kita pahami stock split ini baru disetujui di manajemen atau di top manajemennya, tapi belum mendapat persetujuan dari para investornya. Makanya nanti di bulan September, ya tepatnya nanti di 23 September 2021, Bank BCA ini akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminta persetujuan dan legitimasi dari investor, baik itu investor minoritas atau pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas. Dan kalau memang ini disetujui, maka di bulan Oktober BCA akan merealisasikan stock splitnya. Nah, ini menjadi sangat menarik bagi saya karena BCA ini merupakan sarana investasi yang low risk atau beresiko sangat rendah dengan potensi yang cukup baik atau dengan potensi menengah, capital gain-nya menengah, ya. Nah, kapan kita harus berinvestasi di BCA ini? Apakah sebelum stock split atau sesudah stock split? Nah, di sini kita lihat juga ya. Pada dasarnya kalau kita mau berinvestasi sekarang pun nggak masalah. Atau kita mau menunggu kepastian stock split sekalipun itu juga boleh, ya. Jadi ini memang tergantung dari tipikal kalian. Dan saya ingatkan, BCA ini adalah saham investasi atau saham untuk investor jangka panjang, bukan 1-2 hari ya. Biasanya ini memakan waktu 1 sampai dengan 3 tahun. Jadi jangan berharap dia bisa arah berjilid-jilid ya, seperti bank mini lainnya, nggak bisa. Bank BCA ini memang khusus untuk investor yang sifatnya low risk ya, dengan capital gain yang sifatnya menengah. Jadi kalian boleh mempertimbangkan terkait dengan Bank Sentral Asia ini.
Oh ya, satu lagi ya, terkait dengan banyaknya pertanyaan ke saya, Pak Serin, apakah Bank BCA ini akan bernasib sama seperti Unilever setelah stock split? Di mana Unilever kita tahu turun sampai dengan 50%, bahkan menyentuh di angka 4 ribuan ya sekarang setelah stock split. Nah, di sini saya bisa menyatakan sebenarnya untuk Bank BCA harapannya nantinya tidak akan sama seperti Unilever. Kenapa seperti itu? Nah, pertama sektornya memang berbeda ya. Jadi kalau kita bicara sektor perbankan, perbankan ini masih akan terus berkembang, berinovasi baik di bidang teknologi dan sebagainya. Maka di sini kita bisa katakan saham-saham perbankan, khususnya perbankan yang old economy seperti BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI, dia masih punya peluang untuk bertransformasi menjadi new economic. Dan kita sudah tahu di sini BCA sedang mengembangkan BCA digital. Berupa apa? Berupa aplikasi Blue. Nah, ini juga kita harus pahami bersama. Jadi dia masih punya potensi growth yang sangat tinggi dan dia juga bisa transformasi ke dalam sektor yang sifatnya new economic. Ya. Ini kalau kita bicara tentang BCA. Nah, hal ini juga didukung dari data-data yang sudah saya sajikan tadi. Kita lihat memang pertumbuhan dari BCA ini masih cukup baik ya dan juga konsisten. Mulai dari pertumbuhan aset, mulai dari bagaimana cara dia meminimalisir resiko ya, baik itu resiko kredit macet dan sebagainya, mulai dari bagaimana dia memaksimalkan pendapatannya dengan memperoleh dana dari pihak ketiga secara murah dari tabungan non deposito dan juga dari giro yang kita tahu bunganya di bawah 1%. Sementara ketika dia minjamkan ke pihak ketiga atau pihak eksternal, dia minjamkan dengan bunga sebesar di atas 8%. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lihat dari BCA ini. Jadi, harapannya kalau menurut saya sendiri untuk BCA sendiri, ya semoga saja tidak bernasib sama seperti Unilever. Karena kita lihat manajemennya sangat baik, pengendalian resikonya juga sangat baik, kemudian kinerjanya juga baik, pertumbuhannya juga masih tidak terbatas, ya masih bisa bertumbuh lagi di masa yang akan datang. Dan satu lagi jangan lupa, BCA ini juga menjalankan program MESOP. Ya. Jadi MESOP ini merupakan pemberian bonus kepada karyawan berupa saham dan sifatnya itu dikunci selama 3 tahun dia bekerja. Jadi dia nggak boleh cairin selama 3 tahun. Jadi kalau kita lihat kebanyakan dari karyawan BCA, terutama di kalangan middle manajemennya atau manajemen menengah, itu biasanya mendapatkan bonus bukan berupa uang tunai, tapi berupa apa? Berupa saham. Tujuannya apa? Supaya mereka eh, memiliki apa namanya itu, mendatangkan rasa untuk memiliki perusahaan. Jadi dia menganggap perusahaan itu sebagai rumah dia yang kedua. Nah, kita juga tahu BCA ada program MESOP. Jadi kalau menurut saya memang manajemen dan tata kelola yang ada di Bank Sentral Asia ini tidak perlu diragukan lagi. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara dia mengelola perusahaan, manajemen resiko, manajemen sumber daya manusia, transformasi digital dan teknologi, dan sebagainya. Nah, jadi harapannya memang semoga saja dia tidak bernasib sama seperti Unilever. Ya, nah ini jawaban saya terkait dengan pertanyaan kalian. Nah, intinya bagi kalian investor yang memang sukanya saham-saham yang low risk, kemudian memang saham-saham yang tidak terlalu fluktuatif, memiliki masa depan yang masih cukup baik, kalian bisa mempertimbangkan Bank Sentral Asia ini. Ya, utamanya kalau dia memang jadi untuk melakukan stock split. Nah, nanti kalian bisa mempertimbangkan. Nah, ini saja pembahasan saya. Mohon maaf kali ini agak singkat karena memang saya sedang sakit ya. Jadi saya juga minta kalian untuk jaga kesehatan, ya jangan sering keluar-keluar, kemudian juga jaga money manajemennya. Sukses selalu buat kalian semua.